Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup, dan juga berikan komentar Anda dalam kolom komentar untuk berbagi pengalaman alias sharing. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Masuk ke rumah ibadat. Jadi karya Yesus ini kiranya ada di sekitar rumah ibadat ya. Berkali-kali kita jumpai Yesus mengajar di rumah ibadat, dan kali ini masuk lagi ke rumah ibadat. Disebut lagi karena sebelumnya memang sudah ke situ. Nah, yang dimaksud rumah ibadat ini kiranya kali ini bukan bait Allah ya, tetapi lebih rumah-rumah ibadat yang ada di kampung-kampung atau kota-kota kecil pada masa itu ya, sehingga tersebar di mana-mana. Nah, di situ rumah ibadat itu menjadi tempat untuk mengajar sekaligus untuk beribadat, menyampaikan aturan-aturan moral pada masa itu dan seterusnya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Ada sesuatu yang aneh ya, orang mengamati. Untuk apa ya? Kalau mengamati untuk sesuatu yang baik tidak masalah. Ini mereka seperti sudah mempunyai kecurigaan. Yesus ini akan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Disebutkan supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Lucu sekali ini. Mengamati orang berbuat baik kok untuk mempersalahkan. Yang disalahkan apa ya? Karena hari itu adalah ini Sabat. Seperti sudah kita bahas sebelumnya, di hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Anehnya menurut mereka termasuk menyembuhkan orang itu bekerja dan dilarang. Bagi Yesus ini tidak masuk akal. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Ya, ini kan terjadi di rumah ibadat, mestinya ya tidak masalah itu, berdiri di tengah. Kata Yesus kepada mereka, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik ataukah berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang, atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Nah, menarik sekali ya pertanyaan Yesus. Ini pertanyaan yang memang tidak memerlukan jawaban. Dan pertanyaan ini bisa sangat menjebak untuk mereka. Nah, cobalah kalau saudara-saudari harus menjawab pertanyaan ini. Kan jelas mana yang diperbolehkan meskipun itu hari Sabat. Berbuat baik atau berbuat jahat. Justru di hari Sabat menurut Yesus malah berbuat baik, bukan berbuat jahat. Lah ini mereka tidak berani menjawab. Menyelamatkan nyawa atau membunuh? Ya jelas menyelamatkan. Hari Sabat itu adalah hari yang seharusnya disyukuri dengan berbuat baik, dengan berbuat hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi mereka itu diam saja. Kenapa diam saja? Ya karena kalau mereka itu menjawab berbuat baik, nah Yesus akan berbuat baik menyembuhkan itu. Kalau mereka menjawab berbuat jahat, masa sih berbuat jahat kok menjadi prioritas? Aneh itu. Apalagi pertanyaan ini di rumah ibadat.
dari rumah ibadat merancang perbuatan jahat. Wah, ini ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah memandang sekelilingnya, lalu berkata, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya. Ya, kedegilan siapa ya? Terutama orang-orang Farisi dan orang-orang yang ada di situ yang menolak karya Yesus. Ya. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Ya, ini bukan kemarahan orang mengamuk, enggak ya, tetapi ya merasa kesal hati, perasaan jengkel, perasaan ya seperti itu karena kedegilan mereka. Dan berkata kepada orang itu, ayo ulurkan tanganmu ke sini, dan sembuhlah orang itu. Ya, karena orang tangannya itu lumpuh kok disuruh mengulurkan. Nah, tetapi ternyata ia bisa mengulurkan tangannya. Ini juga aneh. Orang itu langsung mengulurkan tangannya. Ini kan berarti orang itu sudah sembuh. Nah, saudara-saudari yang terkasih, luar biasa ya Yesus yang kita imani ini. Maka kalau kita punya masalah, percayalah kepada Yesus. Percayalah Yesus akan menolong. Percayalah Yesus akan menyertai kita. Ini orang ini ditolong pada hari Sabat, meskipun menurut orang Farisi tidak layak ditolong pada hari tersebut. Ya, harusnya ditolong di hari lain. Tetapi Yesus menolong tepat waktu. Ada saat yang pas menurut Yesus. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Selama ini orang Farisi dan orang-orang Herodian itu tidak pernah akur, ya, tidak pernah damai. Mereka cenderung untuk semacam bersaing. Tetapi ketika mereka itu menghadapi Yesus, seolah-olah mereka ini kompak, ya, tetapi kekompakan ini hanya untuk melawan Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita bisa merefleksikan apa yang terjadi di sini. Seringkali orang itu hatinya degil, ya, sehingga Yesus pun merasa sedih, ya. Kita memohon semoga kita diberi hati yang lembut, supaya diberi hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah ya, bersama Yesus semuanya akan beres ya. Orang-orang Herodian ini siapa? Ini para pengikut Herodes ya. Mereka ini orang-orang yang bersaing, tetapi di dalam melawan Yesus mereka bisa bersatu. Kita mohon semoga persekongkolan seperti ini jangan pernah terjadi di antara kita. Ini persekongkolan yang jahat. Nah, dalam kehidupan sampai sekarang pun banyak persekongkolan untuk melawan Yesus, tetapi ternyata Yesus tetap jaya. Yesus tetap tak bisa dikalahkan. Jangankan manusia, iblis yang kekuatannya luar biasa pun tak mampu mengalahkan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Bagikan pengalaman saudara dalam kolom komentar. Bagikan juga link ini kepada saudara-saudari dalam grup-grup di keluarga atau teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Berkat dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.